Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang minuman ini ya. Jadi ada info penting buat kalian yang punya hipertensi ya. Cuman pastikan kalian harus tonton video ini sampai habis biar tidak salah paham ya. Jadi di video kali ini aku ini tidak menjelek-jelekan sebuah produk, tapi aku akan menceritakan pengalaman pribadi aku sendiri yang punya hipertensi ya. Dan di sini perlu kalian garis bawahi ya, minuman ini tuh tidak salah ya. Yang salah itu kalian punya penyakit ya. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang minuman ini ya. Sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, aku pernah bikin video tentang minuman ini ya, karena aku punya pengalaman pribadi. Waktu aku hamil si Bintang, aku mengonsumsi minuman ini dan aku terjadi kayak kontraksi, kayak kram-kram hebat, dan itu tuh rasanya Masya Allah banget ya. Jadi di sini kalian itu ya, buat kalian nih yang punya penyakit ya, atau kalian sedang hamil, sebaiknya kalian itu membaca-baca dulu sebelum kalian mengonsumsi atau makan sesuatu ya. Jadi di sini ya, di minuman ini ya, minuman ini tuh baik banget ya. Aku sering banget ngomong minuman ini tuh baik banget karena kenapa? Di sini tuh tertulis tidak disarankan untuk anak di bawah 5 tahun, tidak disarankan untuk ibu hamil, tidak disarankan untuk ibu menyusui ya. Tandanya kalau misalkan di tulisan ini ada kata-kata seperti itu, tandanya minuman ini itu berarti ada sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi oleh sebagian orang ya. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang hipertensi ya, tentang penyakit aku ya. Jadi aku akan berbagi pengalaman kenapa aku harus bikin video ini ya, karena aku punya pengalaman ini. Dan barangkali pengalaman ini bisa bermanfaat buat kalian yang memiliki penyakit sama, hipertensi ya, atau darah tinggi ya. Nah, singkat cerita, ini tuh lebaran ya, habis lebaran sirup bermacam-macam sirup itu banyak banget ya, dan ini adalah salah satu favorit minuman favorit aku. Karena kalau misalkan kita habis puyeng makan enak makan daging-dagingan atau menu-menu lebaran, minuman ini lumayan bikin meredakan rasa mual itu ya. Tetapi di sini perlu digarisbawahi buat kalian yang punya hipertensi ya, aku menyarankan kalian tidak minum minuman ini ya. Kalaupun kepengen, kalian hanya minum sedikit aja ya. Karena kenapa? Di sini aku udah menandai ya. Aku udah menandai ya, bukan aku informasi ini bukan berdasarkan aku nyari tahu dari orang lain, tapi ini berdasarkan tubuh aku. Tubuh aku punya hipertensi, dan ketika aku mengonsumsi sirup ini, kepala aku itu langsung pusingnya Masya Allah banget, dan itu tuh bener-bener tengkuknya itu udah langsung kaku ya, bangun tidur rasanya nggak enak banget, dan aku bisa bedain ya. Bener-bener setiap kali aku minum sirup ini, aku tuh ngalamin yang namanya pusing hebat ya. Awal-awal waktu aku dulu belum memahami tentang hipertensi, atau aku belum meyakini kalau diri aku ini hipertensi atau darah tinggi, aku tuh nggak tahu kenapa ngalamin pusing hebat ya. Pusing hebatnya itu bener-bener kalian tahu kan kalau misalkan punya hipertensi, rasa sakitnya itu, puyengnya itu bukan puyeng kayak kita meriang, bukan, tapi lebih kayak kita tuh konsentrasinya itu kayak kayak buyar. Kita konsentrasinya itu berkurang, kemudian kita ngalamin pusing tapi kayak melayang, kayak yang pusing banget. Kalau tensinya lagi tinggi-tingginya banget, bahkan mata aku bisa buram. Dan bahkan kepala, kalau misalkan lagi pusing karena hipertensi, dijedotin ke tembok atau dijambak-jambak, itu tuh rasanya tuh enak banget, malah justru enak banget karena sepusing itu. Nah, kayak gitu ya. Dan aku bisa menandai setiap kali aku mengonsumsi sirup ini, pasti aku ngalamin hal sama, yaitu ngalamin pusingnya tuh banget banget, dan aku meyakini tensi aku tuh naik, dan pas dicek ternyata beneran tensi aku tuh naik. Dan beneran loh, setiap kali aku mengonsumsi ini, aku tuh pusingnya tuh banget banget ya. Dan mohon maaf, produk ini tuh nggak salah, produk ini itu nggak bermasalah. Yang bermasalah itu tubuh kalian. Karena kenapa? Tubuh kalian itu punya penyakit yang namanya hipertensi, atau tubuh kalian itu sedang hamil. Jadi pastikan kalian itu saat mengonsumsi sesuatu, kalian itu harus dibaca-baca dulu ya. Dan untuk sirup ini ya, di sini itu ada peringatan di sini ya, mengandung gula dan pemanis buatan, mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dan di sini tidak tertulis untuk orang hipertensi atau orang penyakit
gula darah atau apapun, nggak ada tulisannya. Cuma di sini aku pastikan kalau misalkan kalian punya hipertensi ya, kalian harus berhati-hati banget karena memang bikin pusing banget setelah minum sirup ini ya. Dan aku juga setelah aku amat-amatin ya, eee, badan aku tuh bermasalah, badan aku kan hipertensi ya, bermasalah ketika aku habis makan makanan sesuatu yang memang membuat tensi aku itu naik. Dan yang paling pemicu, yang paling berasa banget itu ketika aku minum sirup ini atau aku minum minuman serbuk ya, pokoknya aku nggak mau sebutin mereknya apa, serbuk, dan itu rasanya juga enak dan aku nggak cocok. Tetapi kalau misalkan kayak sirup, yang koko pandan merah itu, atau rasa melon, atau aku minum, teh pucuk, atau aku minum minuman, kemasan tapi yang, eee, rasanya itu gimana ya aku ngomongnya, rasanya tuh enak, tapi pokoknya di badan aku tuh nggak komplain gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan aku minum yang berbau seperti ini atau, minuman-minuman serbuk, itu tuh bener-bener, setelah minum sejam kemudian kepala aku tuh pasti sakit ya. Pasti sakit, aku pasti pusing, dan aku bisa bedain pusing mana, pusing antara demam karena meriang atau pusing karena, punya darah tinggi ya, aku bisa bedakan. Dan dengan pedenya aku bikin video ini ya karena aku ngalamin. Aku tidak mengada-ngada ya, jadi ini adalah pengalaman pribadi aku punya hipertensi. Setiap kali aku minum minuman ini, pasti aku langsung pusing. Pusingnya tuh pusing banget ya, pusing banget dan rasanya itu aneh. Konsentrasiku juga, berantakan. Dan di sini jujur aja, aku adalah konten kreator yang membuat, apa, informasi tentang kesehatan ya. Cuman terkadang terkadang kalau misalkan tensi aku lagi tinggi, aku tuh nggak mood ya, nggak mood bikin video. Bahkan aku kayak berpikir pun kayak nggak punya ide gitu ya. Dan jujur aja, video yang aku buat ini berdasarkan pengalaman pribadi aku atau pengalaman, suami, anak, atau teman yang aku tahu dan aku share. Dan kalau sebagian orang bertanya dan aku nggak bisa jawab, aku akan menjawab, aku nggak bisa menjawab pertanyaan kalian. Ya karena memang mungkin aku belum, tahu pengalaman itu, atau yang aku alami itu berbeda dengan kalian, dan aku akan jawab aku tidak bisa ya. Dan di sini, aku pernah bikin video tentang ini, tentang sirup ini, tetapi untuk pengalaman yang waktu aku hamil, bukan pengalaman hipertensi ya. Dan di sini akan aku tegaskan intinya, buat kalian yang punya hipertensi, kalian jangan minum minuman ini. Kalau pengen kalian coba aja, nggak usah banyak-banyak, karena setelah itu pusing banget, bener-bener pusing banget ya. Minuman ini nggak salah, produk ini nggak salah, yang salah tubuh kalian. Tubuh kalian punya penyakit ya, punya penyakit, dan kalian harus berhati-hati ya. Dan untuk tubuh aku yang punya hipertensi ini sensitif ketika aku minum minuman yang tidak sehat ya, seperti sirup seperti ini ya. Ini kan mengandung pemanis buatan ya, berarti tidak sehat. Bahkan di sini pun tertulis mengandung pemanis buatan ya. Jadi produk ini tuh bener-bener jujur, bener-bener yang ngasih tahu nih, nggak boleh kamu ibu hamil, nggak boleh kamu lagi menyusui, tidak disarankan minum ini ya. Tandanya produk ini tuh nggak bermasalah, yang bermasalah di kamunya, kalau kamunya misal punya penyakit ya. Terus, di sini biasanya aku akan pusing ketika aku makan daging terlalu banyak ya, daging sapi terlalu banyak, itu tuh biasanya aku akan merasakan pusing. Atau aku makan keripik keripik, misal keripik kentang ya yang, di toko-toko itu tahu kan, dan asinnya asin banget dan aku terlalu banyak ngemilnya, biasanya aku akan pusing ya. Dan aku tuh bener-bener bisa menandai, aku habis makan apa terus aku pusing, aku bisa menandai, tetapi aku kadang ngeyel tetap makan, kadang tetap nyobain. Dan di sini perlu kalian harus tahu, penderita hipertensi itu tidak boleh putus obat hipertensi ya. Semua dokter pasti akan bilang kalian itu harus mengonsumsi obat hipertensi. Karena kenapa? Kalau kalian punya penyakit hipertensi ya, normalnya orang itu kan, darah itu kan naik turun. Tapi kalau misalkan punya hipertensi, si badan itu nggak ada kemampuan untuk menurunkan tekanan darah tinggi, jadi dibantu dengan obat. Kalau kalau kalian tidak mau mengonsumsi obat hipertensi seumur hidup, di sini kalian itu harus menjaga makanan kalian ya. Sanggup nggak kalian itu? Misal, garam, normalnya garam itu dikonsumsi satu harinya itu 1 sendok teh ya. Cuman kadang kita berlebih, habis makan bakso, habis makan mie, keripik-keripik ya. Sedangkan kalau hipertensi itu banyak banget, makanan-makanan yang bisa menyebabkan si hipertensi itu naik ya. Salah satunya yang asin-asin kayak gitu ya. Terus, pemanis buatan gitu-gitu itu cepet banget. Pokoknya makanan-makanan yang tidak sehat itu tuh cepet banget, tensi itu menjadi naik ya. Jadi disarankan kalau kalian tidak mau mengonsumsi obat-obatan ya, obat hipertensi ya khususnya,
kalian itu harus bisa menjaga makanan kalian ya. Makanan yang yang nggak sehat kalian jangan konsumsi ya. Apalagi jajanan-jajanan di luar sana itu tuh berbau asin, berbau pemanis buatan, berbau kayak garam-garam, itu yang jelas itu nggak sehat ya. Cuman di sini kalau misalkan kalian nggak mau konsumsi obat darah tinggi ya kalian harus merelakan diri kalian itu tidak jajan yang aneh-aneh ya. Ini benar-benar perlu diperhatikan ya. Dan kenapa sih kamu harus mengonsumsi obat darah tinggi atau kamu nggak harus memperhatikan makanan-makanan yang kalian makan ya? Karena kenapa? Hipertensi itu kalau misalkan tidak terkontrol itu tuh berbahaya banget ya. Jadi udah beberapa dokter ngasih tahu ke aku ya, mereka tuh pasti selalu menggambarkanku dengan pipa kalau misalkan tekanannya tinggi, terlalu tinggi, takutnya si pipa itu tuh lepas, kemudian air itu muncrat. Nah kasarnya tuh kayak gitu, gambarannya tuh kayak gitu ya. Jadi intinya buat kalian kalau misalkan punya hipertensi ya kalian harus berhati-hati, ditakutkan ada stroke, ada jantung, dan ada ginjal. Dan dokter itu kemarin belum lama, dokter terakhir yang aku samperin ya, dia tuh bilangnya begini, eh apa namanya, ginjal kalian takut makan obat darah tinggi, ditakutkan ginjal kalian itu rusak atau bermasalah ya. Dan dokter itu tuh menjawabnya tuh gini, justru kalau misalkan kamu tidak mengonsumsi obat darah tinggi, ginjal kamu tuh bisa bermasalah. Dan intinya obat darah tinggi itu tidak berbahaya, aman dikonsumsi bagi penderita hipertensi. Yang berbahaya itu kamu itu minum obat pereda nyeri di setiap hari ya. Misal obat pereda nyeri itu apa aja, kayak paracetamol, ibuprofen, terus kemudian kayak apa ya namanya, pokoknya obat pereda nyeri itu tuh tidak boleh dikonsumsi setiap hari karena berbahaya. Tapi kalau misalkan obat darah tinggi itu tuh aman, karena dokter juga kan menyarankan ya seumur hidup. Kalau misalkan nggak aman, ngapain disarankan untuk seumur hidup? Tapi di sini kalau memang kalian itu efek obat itu pasti ada ya, yang jelas ada. Dan untuk obat darah tinggi aku tuh belum tahu yang mendetailnya. Cuman di sini untuk kalian yang mempunyai hipertensi, kalian tuh bener-bener harus banget makan obat jika tensi kalian itu udah tinggi. Misal 190/100, 170/100, itu tuh tinggi banget. Dan aku udah pernah di titik 190/100. Bahkan aku mau mencabut gigi pun kesusahan karena aku tekanannya itu waktu itu 170/100. Si dokter itu nggak mau, dipaksa pun nggak mau karena berbahaya ya. Ditakutkan terjadi pendarahan setelah dicabut. Dan ini tuh bener-bener sangat berbahaya banget. Makanya buat kalian yang punya hipertensi, ini tuh bener-bener diperhatikan. Kalau misalkan kalian suka jajan, kalian suka ngemil yang nggak sehat ya, kalian harus mengonsumsi obat darah tinggi. Tapi kalau kalian orangnya rajin, kalian orangnya bener-bener lurus banget, nggak suka jajan, ya kalian nggak apa-apa nggak minum obat darah tinggi. Cuman kalian jangan disepelekan. Kalau misalkan kayak yang pusing banget, kalian cepet-cepet berobat terus di tensi tinggi atau enggak. Karena bener-bener kalau misalkan hipertensi itu pusingnya itu berbeda dengan pusing seperti kita lagi demam atau meriang, berbeda. Bahkan ada yang nggak memiliki gejala, itu lebih berbahaya ya. Makanya pembunuh pelan-pelan itu ya penyakit hipertensi ini ya. Coba deh kalian cari tahu tentang hipertensi ya. Itu tuh benar-benar berbahaya banget. Makanya banyak orang yang kena stroke, kena serangan jantung, yaitu awalnya dia memiliki seperti hipertensi. Nah, penyakit-penyakit yang kayak gitu tapi tidak diperhatikan ya. Karena kalau hipertensi itu kalau nggak ditangani ya, kalau nggak ditangani, nggak diperhatikan, itu tuh penyakitnya jadi banyak ya. Kalau misal kayak jantung, kayak stroke, kayak apa namanya, ginjal, itu bisa bisa karena hipertensi ya. Dan ini tuh nggak menakut-nakuti. Awal mulanya aku bukan awal mulanya, awal-awal aku tahu aku hipertensi dan aku tuh bener-bener harus minum obat, aku tuh sebenarnya tuh menolak, aku tuh nggak mau. Aku itu nggak mau makan obat hipertensi karena di pikiran aku obat hipertensi itu tuh berbahaya buat ginjal aku, berbahaya banget tubuh aku. Cuman aku disadarkan waktu aku mau apa namanya, mau cabut gigi ya, karena hipertensi aku tuh tinggi banget dan si dokter tuh nggak mau. Dan si dokter itu menjelaskan kamu tuh benar-benar harus mengonsumsi obat darah tinggi, dan bahkan aku dilempar ke dokter poli penyakit dalam ya, karena kita itu punya apa namanya, hipertensi, dan dokter yang tepat adalah dokter penyakit dalam. Nah, cukup sekian informasi yang aku sampaikan. Intinya di video kali ini kalian itu tidak boleh mengonsumsi minuman-minuman yang tidak sehat bagi kalian yang punya hipertensi ya. Jadi untuk produk-produk itu tuh tidak bermasalah, yang bermasalah itu tubuh kita punya penyakit. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus diperhatikan. Nah, kayak gitu aja ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.